Halo teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana filsafat ilmu membantu kita memahami dampak etis dari teknologi cloning dan rekayasa genetik. Topik ini menarik banget karena perkembangan teknologi sekarang semakin canggih, tapi di sisi lain juga menimbulkan banyak pertanyaan moral dan sosial. Kalau kita bicara tentang filsafat ilmu, sebenarnya yang dibahas bukan cuma saat bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, tapi juga bagaimana ilmu itu digunakan dan apa dampaknya bagi manusia. Jadi, sebuah penemuan ilmiah tidak cukup dinilai hanya dari keberhasilan teknologinya saja, tetapi juga harus dipikirkan apakah penemuan tersebut membawa manfaat atau malah menimbulkan masalah baru. Nah, dalam kasus cloning dan rekayasa genetik, teknologi ini punya dua sisi, teman-teman. Manfaatnya besar banget. Misalnya, teknologi rekayasa genetik bisa membantu pengobatan penyakit keturunan, meningkatkan kualitas pangan, bahkan membantu melindungi hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ini menunjukkan bahwa manusia semakin maju dalam memahami kehidupan dan menemukan solusi untuk berbagai masalah. Di sisi lain, ada juga dampak yang perlu dipikirkan secara serius. Contohnya, cloning manusia. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang identitas, hak asasi manusia, bahkan makna kehidupan itu sendiri. Kalau teknologi digunakan tanpa batas dan tanpa pertimbangan moral, ilmu pengetahuan bisa kehilangan nilai kemanusiaannya. Karena itu, filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa perkembangan sains harus tetap disertai tanggung jawab etis, teman-teman. Selain itu, filsafat ilmu juga membantu menjembatani hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa sains dan agama selalu bertentangan, padahal sebenarnya keduanya bisa saling melengkapi. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, sedangkan agama memberi pedoman tentang bagaimana manusia menggunakan pengetahuan itu dengan benar dan bermoral. Lalu, bagaimana cara mengintegrasikan perspektif agama ke dalam diskusi ilmiah? Salah satu caranya adalah dengan membangun komunikasi antara ilmuwan, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Jadi, pembahasan tentang teknologi seperti cloning dan rekayasa genetik tidak hanya dilakukan di laboratorium, tetapi juga melibatkan berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih bijaksana dan mempertimbangkan nilai moral masyarakat. Selain itu, pendidikan juga punya peran penting. Mahasiswa dan peneliti perlu memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan etika, budaya, dan agama. Dengan begitu, perkembangan teknologi tidak hanya fokus pada kemajuan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan moral. Pemerintah dan lembaga penelitian juga perlu membuat aturan etika yang jelas terkait penggunaan teknologi cloning dan rekayasa genetik. Penelitian yang bertujuan membantu kehidupan manusia tentu bisa didukung, tetapi eksperimen yang berpotensi merendahkan martabat manusia harus dibatasi. Dengan adanya aturan yang tepat, perkembangan ilmu pengetahuan bisa tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan hanya untuk menunjukkan kemajuan manusia dalam menguasai alam.
ilmu pengetahuan dan agama sebenarnya bisa berjalan berdampingan karena keduanya sama-sama bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari aku kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.